Cukup. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu tadi belajar apa ya? Kimia, Bu. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Menganalisis struktur teks eksposisi. ya, kita kemarin menganalisis struktur teks eksposisi. Apa saja struktur teks eksposisinya? Tesis, argumen, dan rekomendasi. Ya, bagus. Alhamdulillah ya. Anak-anak ibu semangat? Supaya lebih semangat lagi, ayo sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Diana dipimpin. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya anak-anak ibu selalu semangat dan selalu merasakan cinta kepada tanah air bangsa Indonesia ya. Nah, baiklah anak-anak ibu sekalian, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan dari teks eksposisi yang diberikan dengan tepat secara berkelompok, dengan penuh semangat, bertanggung jawab, dan disiplin mengemukakan pendapat. Ya. Manfaat menganalisis kebahasaan teks eksposisi adalah memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, dalam menyelesaikan masalah, menyatukan pendapat, serta menjalin kerjasama. Pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah yang pertama nanti Ibu akan memberikan stimulation terlebih dahulu. Ibu akan memberikan stimulationnya dalam bentuk teks eksposisi yang akan membaca. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Dari stimulation yang Ibu berikan tadi, kamu bisa mengidentifikasi masalah yang terdapat di dalam teks tadi. Nah, yang ketiga, secara berkelompok, nanti dibentuk kelompok, kamu melakukan menyimpulkan data dari identifikasi masalah tersebut. Ya, selanjutnya nanti anak-anak itu melakukan pembuktian, kemudian menarik kesimpulan. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu, masih semangat? Masih. Alhamdulillah, kita memang harus tetap semangat dalam menjalani hidup. Karena kamu adalah anak-anak yang memiliki cita-cita menjadi orang sukses semuanya. Amin. Amin. Kita sekarang masuk ke pembelajaran. Siap? Siap, Bu. Terus, stimulationnya yang pertama ya, kita stimulation. Anak-anak ibu buka buku paket pada halaman 56. Ya, di sana ada teks yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Silakan anak-anak ibu baca selama 2 menit ya. Sudah selesai anak-anak ibu? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Setelah anak-anak ibu membaca teks eksposisi yang diberikan, itu kira-kira apa ya permasalahan yang ada di dalam teks yang sudah dibaca tadi? Siapa yang bisa? Ya, silakan Clara. Permasalahan dari teks tentang lingkungan hidup yang saya pahami adalah praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Seharusnya pembangunan itu untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini dan generasi masa mendatang. Ya, bagus Clara. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengumpulkan data dari permasalahan tersebut. Silakan anak-anak ibu bentuk kelompok seperti yang telah ibu susun minggu lalu. Nah, ya anak-anak ibu coba perhatikan terlebih dahulu. Nah, anak-anak ibu telah membentuk kelompok. Ibu akan menjelaskan apa yang anak ibu kerjakan di dalam kelompoknya, ya. Anak-anak ibu menganalisis unsur kebahasaan yang terdapat
bagikan 1 per kelompok. Nanti hasil analisis, hasil tugasnya nanti, hasil diskusinya langsung ditulis di LKPD ini. Ya. Nanti penilaian kelompok akan Ibu ambil. Apa saja yang dinilai? Yang dinilai dari hasil kerja kelompok kamu adalah yang pertama, kelengkapan jawaban. Yang kedua, ketepatan isi. Yang ketiga, kemampuan menjawab pertanyaan. Ya, kejelasan penyampaiannya harus terdengar, harus jelas bahasa yang digunakannya. Nanti skornya itu adalah 1 sampai 5. Nanti penilaiannya nanti Ibu rentangkan menjadi 100 ya dengan konversi A, B, C, D. Nah, silakan anak-anak Ibu mulai bekerja dalam waktu 10 menit. Menggantikan kata manusia yang disebutkan pada kalimat sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Baik, bagus ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya selanjutnya? Untuk kami itu. Baik, kelompok Bung Hatta. Kami menemukan unsur kebahasaan 1 kata istilah seperti kata habitat, polusi, perubahan iklim. Verba seperti diperparah, menimbulkan. Dan ketiga adjektiva seperti besar, banyak, utama, tinggi, buruk. Konjungsi seperti dari hal itu, kata atau dan. Kalimat majemuk seperti para ahli menyimpulkan. Dan afiksasi
menanggapi kelompok Bung Hatta? Kami, Bu. Ya, silakan. Kelompok Budi Utomo. Selamat pagi semuanya. Pagi. Setelah kami mendengarkan pendapat atau hasil diskusi dari kelompok Bung Hatta, kami ingin menambahkan, selain menemukan kata istilah, verba, adjektiva, afiksasi, pronomina, konjungsi, dan kalimat majemuk, kami juga menemukan kalimat kausalitas atau yang menyatakan sebab akibat, yaitu pada paragraf 1, kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar. Kami juga menemukan di dalam teks eksposisi menggunakan bahasa yang baku, paragraf yang padu, serta setiap paragraf memiliki kalimat utama yang mencerminkan gagasan utama. Sekian dan terima kasih. Bagus. Sempurna ya. Kita beri tepuk tangan. Baik, anak-anak ibu sekalian, setelah kita perhatikan, ibu dan teman-teman juga telah memperhatikan kelompok lain. Tentu saja kamu saling menilai ya, berdasarkan rubrik penilaian yang tadi telah ibu sampaikan. Kira-kira kelompok manakah yang paling bagus penampilannya? Budi Utomo. Ya, bagus. Kelompok Budi Utomo mendapatkan peringkat kelompok terbaik pada pertemuan kita hari ini. Kita berikan tepuk tangan. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan pelajarannya? Ya, silakan. Suwati. Kesimpulan dari kebahasaan teks eksposisi adalah kata istilah, verba, adjektiva, afiksasi, pronomina, konjungsi, kalimat majemuk, kalimat kausalitas atau sebab akibat, kata baku, setiap paragraf ada kalimat utama. Baik, bagus ya. Jadi kita telah mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, yang pertama tadi kita menemukan afiksasi. Yang kedua ada Kata istilah, kata istilah. Yang ketiga ada verba. Kemudian ada adjektiva. Yang keenam ada pronomina. Selanjutnya ada konjungsi. Selanjutnya kalimat majemuk. Kemudian ada terdapat kata baku. Selanjutnya ada kalimat kausalitas. Terakhir terdapat gagasan utama dalam kalimat utamanya. Ibu melihat pembelajaran ini berhasil karena anak-anak ibu penuh semangat semuanya dan bisa menyampaikan hasil diskusinya dengan baik, dengan jelas dan lancar. Baiklah anak-anak ibu sekalian, ibu nanti akan memberikan tugas untuk kamu kerjakan di rumah. Tugasnya adalah contoh teks eksposisi lain yang nanti akan kamu bawa pada pertemuan kita selanjutnya. Penilaian kelompok tadi menjadi acuan ya untuk pertemuan kita berikutnya. Pertemuan berikutnya ibu harapkan semua kelompok lebih semangat lagi. Setuju? Setuju. Baiklah, silakan kita berdoa. Ketua kelas dipimpin berdoanya. Jebruk. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama